dari kita untuk mencontoh atau paling tidak mengenal sosok pribadi yang penuh tantangan dalam hidup, penuh ujian. Silakan Pak Ustadz, bisa dimulai Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Alhamdulillah, pada malam ini tanggal 14 Maret, itu artinya tinggal berapa pekan ke depan, berapa hari lagi berarti Ramadan itu tanggal 23 ya, sekarang tanggal 14 berarti tinggal 19 hari ya. Enggak. 12, berapa hari tuh? 13 atau 12 hari mungkin. Iya, sekitar tinggal segitu hari. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita pada bulan ini, jadi menyampaikan usaha kita sampai bulan Ramadan akan tiba. Amin. Mari terus kita tingkatkan takwa kita, kualitas takwa kita kepada Allah dengan beribadah atau menjalankan perintahnya berdasarkan ilmu dan juga meninggalkan larangannya berdasarkan ilmu pula. Ya. Lalu pada malam ini kita akan membaca beberapa kelanjutan dari kisah atau cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Setelah pada pekan yang lalu kita melihat bagaimana Nabi Musa setelah nyebrang lewat dari kejaran Firaun melalui mukjizat yang luar biasa besar, membelah lautan itu, ternyata setelah Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk naik ke Sinai selama 40 malam, salah seorang dari pengikutnya, salah seorang dari Bani Israel itu memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ternyata membuat satu patung anak lembu, anak sapi yang bisa bersuara. Kemudian mereka menyembahnya. Nah ini tentu saja dosa besar yang membuat Nabi Musa begitu marah sampai bahkan dalam surat Toha kelanjutan dari apa yang kalau kita baca yang lalu, Al-A'raf tanggal surat ke-7 ya. Pada pekan yang lalu itu sampai Nabi Musa turun dari Sinai itu langsung menjenggut janggut dari saudaranya Harun. Saking marahnya, kenapa kok bisa seperti begitu? Kenapa Nabi Harun membiarkan Bani Israel melakukan tindakan yang sangat buruk? Ini tentu luar biasa marah. Nah, dan kita tahu semua bahwa syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang luar biasa besar, dosa yang tidak ada ampunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Jadi ini memang luar biasa, perbuatan yang sangat buruk. Dengan demikian tentu harus ada cara untuk menghilangkan dosa itu. Harus ada cara untuk menghilangkan menghilangkan akibat buruk dari dosa itu. Ini sesuatu yang mesti harus dilakukan. Karena sebuah kesalahan mesti harus ada sanksinya, dan sanksi itu biasanya menggugurkan dampak buruk dari perbuatan dosa yang dilakukan. Sanksi itu adalah menghilangkan dampak buruk dari akibat buruk dosa yang pernah kita lakukan. Nah, ini kita akan lihat sekarang bagaimana Nabi Musa SAW setelah peristiwa itu, setelah mereka berada di Sinai, lalu kemudian tadi seperti yang saya katakan naik ke bukitnya, lalu kemudian terjadi sesuatu yang luar biasa buruknya. Nah, ayat-ayat yang kita akan baca malam ini, kita akan lihat peristiwa-peristiwa itu. Mulai dari nanti orang perintah Nabi Musa, tentu saja perintah Allah kepada Bani Israel melalui Nabi Musa untuk bertobat, lalu kemudian macam-macam lah orang Bani Israel meminta A, B, C, D. Luar biasa memang permintaannya. Ini kita akan lihat bagaimana dari sini dari kisah ini dapat kita lihat karakter Bani Israel yang luar biasa menurut saya, yang ngeyel gitu kira-kira.
Karakternya ini bahkan sampai meminta agar dia ingin melihat Allah secara nyata. Dia nggak ingin tidak dia pingin melihat Allah secara nyata seperti apa gitu. Sampai seperti begitu permintaan Bani Israil. Sampai mereka mengatakan kami tidak akan beriman kepada wahai Musa sampai kami bisa melihat Tuhanmu secara nyata. Padahal mereka barusan saja dibebaskan dari bencana yang bakal menghabisi mereka, yaitu Firaun. Jadi rasa syukurnya juga saya kira bukan kurang lagi, tidak ada rasa syukurnya, tidak bisa berterima kasih kepada Nabi Musa alaihissalam. Semuanya itu kita akan lihat pada ayat-ayat yang akan kita baca pada malam ini. Saya kembalikan ke Pak Haji. Itu saya kira pengantar dari saya. Baik, ayat yang pertama kita baca ayat Al-Baqarah ayat 51. Mohon kerjaan Pak Adi Warman. Siap, silakan Pak Adi. Membuka mengawali kajian malam hari ini. Silakan. Pak Adi Warman. Ya. Silakan. Al-Baqarah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh wa'adna Musa arba'ina laylatan tsumma taghastumul ijl. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam. Kemudian kamu, Bani Israel, menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang yang zalim. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Hatur nuhun Pak Haji, jazakallah khairul jaza. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk Bapak dan untuk kita yang mendengarkan bacaan pada malam ini. Ayat yang pertama, surat kedua ayat 51. Wa idh wa'adna Musa arba'ina laylatan tsumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Jadi kata wa idh wa'adna. Kata wa'adna itu wa'ada yaitu artinya berjanji. Wa'adna menjanjikan ya. Wa'ada yuwa'idu. Asal katanya itu wa'ada. Berjanji. Atau kemudian ditambahkan alif setelah waw itu menjadi wa'ada. Yuwa'idu menjanjikan. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa. Kata janji di sini bukan berarti janji, diperintahkan. Ketika Allah memerintahkan kepada Musa untuk pergi naik ke Bukit Sinai itu arba'ina lailatan. Jadi harus di situ 40 malam. Ya, saya kira memang dari sinilah sering kita dengar ada istilah dalam hadis Nabi juga kita dengar nama kata arba'in ini, arbaun. Misalnya hadis arba'in, 40 hadis. Jadi banyak orang yang menulis angka tentang 40, bagaimana hebatnya angka 40. Ini Nabi Muhammad dulu 40 malam juga di Gua Hira. Musa juga 40 malam di Sinai. Lalu kemudian juga di Bukit Sinai. Kemudian juga kalau sholat mayit, Nabi bilang barang siapa yang disolati oleh 40 orang. Jadi angka 40 ini memang sering kali kita dengar dalam khazanah Islam ya, dalam keilmuan Islam, kata 40 ini. Makanya kalau orang juga sering membaca ini, kalau kita disuruh ini wiridkan ini 40 kali. Wiridkan dia ini, kamu baca setiap hari 40 kali ayat kursi misalnya. Itu sebetulnya sumber-sumbernya begitu. Kalau kita sering dengar di kampung misalnya atau di tempat
kita masing-masing, tepatnya ada masjid kita misalnya, ada beberapa kaum muslimin yang tadi mewiridkan sekian kali gitu, 40 kali gitu. Ini menjadi mereka mengambil contoh-contoh itu, contoh-contoh dari yang Musa ini, lalu kemudian Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian dari hadis Nabi tentang arba'in. Bahkan ada hadis arba'in, 40 hadis. Lalu kemudian ada sholat arba'in juga di Masjid Nabawi. 40 kali, 40 waktu berjamaah di Masjid Nabawi. Nah, jadi kata-kata arba'in ini, 40 ini memang populer dalam masyarakat muslim. Summat takhadtumul ijla. Selama 40 malam itu ternyata ada perubahan yang luar biasa besar yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel itu, yaitu ini menjadikan al-ijl, anak lembu itu sebagai sembahan. Summa kemudian ittakhadtum, kalian menjadikan al-ijlah, anak lembu itu sebagai sembahan. Mim ba'dihi, dari setelahnya, setelah Musa alaihissalam pergi ke Bukit Sinai. Wa antum zalimun, dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Jadi ini seperti yang pada pekan lalu kita baca pada surat Al-A'raf tentang peristiwa Nabi Musa alaihissalam, seperti yang saya katakan pada pembukaan tadi itu. Ini yang pertama. Jadi ini karena dosa besar, maka harus semacam ada perintah untuk bertobat. Kita baca dulu ayat berikutnya, karena ini ayatnya pendek. Saya kira memang enggak harusnya, saya kira Pak Hadi melanjutkan aja bacaan yang tadi. Bacaan. Silakan Pak Hadi untuk yang ayat 52. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur. Ya, satu lagi. Yang ke ayat ini pendek juga, yang ke-53, Pak. Silakan Pak. Nanti sekalian tambah satu lagi. Wa iz atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk. Shadaqallahul azim. Ya. Jadi ayat yang ke-52 itu summa afawna ankum, lalu kemudian kami memaafkan kalian. Afa ya'fu, itu memaafkan. Kata ini juga sering kita ucapkan sebetulnya, kata afwan. Kalau biasanya bapak-bapak kalau terima kasih afwan gitu. Syukron, jawabannya afwan kalau dalam bahasa Arab tuh. Atau kalau kita minta tolong kepada orang, biasanya kata afwan itu juga dipakai. Kata afa ya'fu itu memaafkan. Tsumma afauna ankum, lalu kemudian kami memaafkan kalian. Mim ba'di dzalika, dari setelah itu, setelah mereka melakukan kejahatan yang luar biasa besar, yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kami maafkan kalian setelah itu. Tujuannya ini sekali lagi menjadi penting kalian penuntut la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Artinya bahwa semuanya harus kita syukuri. Bersyukur itu menjadi semacam station, semacam tempat pemberhentian kalau dalam ilmu tasawuf itu. Bagian ulama tasawuf mengatakan syukur adalah makom tertinggi, stasiun tertinggi. Stasiun tertinggi, karena bahkan Nabi pun mengatakan masukkanlah aku ke golongan yang sedikit. Nabi sempat berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah, jadikanlah kami termasuk kelompok yang sedikit, kata Nabi. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa yang kau maksudkan ya Rasulullah? Bukankah ini umat kita sudah banyak, gitu kan? Yang memeluk Islam sudah banyak. Kenapa kau doa jadikanlah kami bagian dari kelompok yang sedikit? Nabi mengatakan, yang dimaksudkan oleh Nabi, yang saya maksudkan, kata Nabi, adalah
masukkanlah kami ke golongan orang-orang yang bersyukur. Karena Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bisa bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sangat sedikit hamba-hambaku yang bisa bersyukur. Jadi kelompok orang bersyukur itu sedikit. Makanya Nabi ingin berdoa agar Allah memasukkan Nabi ke dalam kelompok ini, kelompok yang sedikit ini, kelompok orang yang selalu bisa bersyukur. Bahkan ketika setelah kita bertaubat, meminta ampun kepada Allah, Allah memaafkan kita, ya itu juga tujuannya juga harus agar kita bersyukur. Bersyukur atas apa yang Allah berikan berupa pemberian maafnya. Ya, ini sekali lagi, sebagian ulama tasawuf mengatakan syukur itu berada pada makam yang tinggi atau stasiun yang tinggi dalam perkembangan spiritualitas orang. Jadi sesuai dengan firman Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur, sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bisa bersyukur. Makanya Nabi juga berdoa, ya Allah, masukkanlah aku ke golongan yang sedikit. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan setiap hari, baik menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, bagian dari syukur kita kepadanya. Bagian dari cara kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Ini tujuannya la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kemudian ayat yang ke-53, wa iz atayna Musal kitab wal furqan la'allakum tahtadun. Wa iz atayna, dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa itu Alkitab. Alkitab di sini Taurat. Dan ingatlah ketika kami memberikan Musa itu Alkitab wal furqan, dan pembeda. Pembedanya apa di sini? Sebagian ulama mengatakan suhuf, keterangan-keterangan. Karena dalam ayat yang lain, suhuf Ibrahim wa Musa. Jadi ada suhuf, ada kitab, itu berbeda. Seperti yang pernah saya sampaikan pada kajian ini juga, ada suhuf, ada kitab. Jadi Al-Furqan di sini, tampaknya yang dimaksudkan adalah suhuf tadi, lembaran-lembaran atau keterangan-keterangan yang tertulis berserakan, tetapi tidak dijadikan sebuah buku seperti Taurat. Allah berikan kepada Musa itu Alkitab, Taurat wal Furqan, dan pembeda yang suhuf tadi itu, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapat petunjuk. Jadi fungsi dari Alkitab dan juga fungsi dari Al-Furqan itu adalah sebagai petunjuk, sebagai guide hidup kita. Jadi semua kitab-kitab Allah itu fungsinya, salah satu fungsinya adalah sebagai kitab petunjuk, kitab hidayah. Baik Taurat, Al-Quran, apa itu Injil juga, tentu saja semuanya bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada pengikutnya. Nah, ayat ini ditutup dengan kalimat la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Dan kita tahu petunjuk dalam pengertian persoalan hidayah tadi, hidayah adalah betul-betul hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu memberikan orang hidayah atau tidak, yang mampu memberikan hidayah atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya berusaha saja. Kewajiban kita adalah berusaha memahami petunjuk itu. Lalu kemudian apakah Allah memberikan petunjuk atau enggak, itu hak prerogatifnya Allah. Tapi insya Allah kalau kita sudah benar-benar mencarinya, akan ketemu. Seperti firman-Nya mengatakan, kalau kalian bersungguh-sungguh mencari jalanku, katanya, saya akan tunjukkan kepada kalian jalan-jalan itu. Jadi, insya Allah, kesungguhan itu penting. Kesungguhan mencari hidayah itu penting. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mencari hidayah, insya Allah kita akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah janji Allah. Kalau kalian sungguh-sungguh benar-benar mencari jalanku, ya aku akan berikan kalian jalanku. Nah ini pentingnya yang namanya hidayah atau petunjuk itu sendiri. Dan petunjuk itu sudah, kalau kita membaca Al-Quran, surah Al-Fatihah misalnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau kemudian siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin misalnya. Kita mohon kepada Allah setiap hari itu minimal 17 kali kita membaca itu. Minimal 17 kali kita meminta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Minimal itu. Karena kita berdoa setiap hari,
membaca minimal 17 kali tadi itu, maka di surat Al-Baqarah ayat 2 itu jelas-jelas itu mengatakan, ini kalau memang kamu benar-benar meminta hidayah, ya ini katanya, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi permohonan Bapak yang 17 kali baca Al-Fatihah itu, minta petunjuk itu langsung dijawab oleh Allah pada surat 2 ayat kedua. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau kamu benar-benar minta petunjuk, ya ini kitab Al-Qur'an ini. Nah, kan gitu. Dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, hanya saja memang banyak di antara kaum muslimin itu hanya membaca Al-Fatihah saja, tidak membaca lanjutan, tidak membaca surat berikutnya Al-Baqarah. Jadi dia nggak sadar kalau memang permohonannya itu sudah dijawab sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Permohonan dia minta petunjuk itu Allah sudah jawab langsung pada ayat kedua, surat kedua ayat 2. Kenapa mereka nggak sadar atau nggak tahu ya? Karena mereka coba baca Al-Fatihah saja. Seolah-olah dia merasa nggak mendapat petunjuk aja. Baru udah langsung gitu. Dan kitab petunjuk yang paling utama itu adalah Al-Quran ini. Nah, sekali lagi, semua kitab yang Allah berikan kepada nabi-nabi itu fungsinya adalah hudan, sebagai petunjuk. Dalam ayat ini juga, Taurat dan Suhuf Musa itu fungsinya adalah untuk petunjuk. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Ya, terima kasih. Ini saya kira penting. Makanya sekali lagi kita diperintahkan oleh Allah berdoa untuk agar hati kita tetap dalam iman, tetap dalam hidayah Allah, mendapatkan hidayah Allah setelah dia memberikan hidayah kepada kita, kita ingin hidayah itu tetap kita pegang. Jangan sampai kemudian kita melenceng lagi. Itu sudah permintaan kita setiap hari, insya Allah. Ayat berikutnya ini. Nah, di sini baru kita akan ketemu perintah Allah tentang pertobatan bagi orang-orang Bani Israel karena dosa besar yang mereka telah lakukan. Maka ayat yang ke-55. Baik. Sekarang saya minta kesediaan Ibu Eti Retno. Silakan membaca ayat. Ini cukup panjang. Ya. Silakan Bu. Bu Eti. Monitor. Ya, Pak Aher. Silakan. Ayat 54 dari surat Al-Baqarah, silakan. 54 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittihadikumul ijla fatubu al-ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun.
Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu, sungguh dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Shadaqallahul azim. Yang 55 belum. Berarti yang 55 belum. Artinya. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas, maka halilintar menyambarmu dengan kamu menyaksikan. Shadaqallahul azim. Ya. Terima kasih Ibu Atur Nuhun pisan atas bacaannya. Jazakillah khairul jaza. Semoga Allah memberikan balasan untuk Ibu dan ayat ke-54 dan 55. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Jadi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya liqaumihi. Kaum itu sudah jadi populer tuh. Ya qaumi, wahai kaumku, innakum zalamtum, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian sendiri bittikhadhikumul ijla, dengan cara menjadikan anak lembu itu sebagai sembahan. Nah, kalimat ini menjadi poin kita, fatubu ila barikum, maka bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian. Bagaimana cara bertobatnya? Faqtulu anfusakum. Cara bertobatnya adalah uqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian. Jadi di sini kita ketemu fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian, maka bunuhlah diri kalian. Cara bertobatnya itu Allah merintahkan agar mereka membunuh diri. Siapapun yang menyembah berhala itu, menyembah anak lembu itu, diperintahkan oleh Allah agar mereka bertobat dengan cara membunuh diri mereka sendiri. Ini luar biasa. Saya kira sepengetahuan saya hanya satu-satunya kaum yang diperintahkan oleh Allah untuk membunuh dirinya dalam cara bertobat dengan cara membunuh diri. Ya, Bani Israel ini Allah perintahkan bunuh diri sebagai bentuk pertobatan yang benar-benar tobat, ya bunuh diri. Sekaligus juga menunjukkan ini mensekutukan Allah itu dosa yang sangat besar, dosa yang luar biasa besar. Makanya balasannya juga besar juga. Dia harus membunuh diri. Tobatnya dengan cara membunuh diri. Nah, cara tobat seperti begini tentu saja bagi umat Islam sudah tidak berlaku lagi. Ini yang dulu sempat saya sampaikan, memberikan contoh sebagai contoh dari namanya nasikh mansuh dulu. Bahwa ada syariat-syariat sebelumnya dihapus oleh Allah dengan datangnya syariat berikutnya. Ini syariatnya Nabi Musa, Bani Israel, bahwa cara bertobat itu adalah dengan cara bunuh diri, itu dihapus oleh Allah, tidak boleh lagi membunuh diri. Bunuh diri itu bagian dari dosa besar malah kalau dalam hukum Islam kita. Jadi sudah nggak berlaku lagi. Jadi hukum ini berarti khusus buat Bani Israel saja cara seperti begini, udah nggak berlaku lagi bagi kita hari ini. Intinya semua dosa itu harus, terlebih lagi dosa besar seperti syirik itu harus bertobat. Nah, sangat kalau dalam surat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang-orang beriman, bertobatlah kalian dengan tobat nasuha. Asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'atikum. Semoga Allah ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian, kesalahan kalian, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan dia akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalirnya di bawah sungai, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi perintahnya adalah bertobat dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar tobat nasuha. Kata nasuha itu artinya yang murni, tobat yang benar-benar murni. Pertobatan yang benar-benar murni.
Nah, kalau Bani Israel, pertobatan yang benar-benar murninya ini ya dengan cara bunuh diri. Nah, kalau kita hari ini pertobatan murni itu tidak dengan cara bunuh diri. Tobat nasuha atau pertobatan murni itu tidak dengan cara bunuh diri. Tapi Allah merintahkan kita untuk benar-benar berhenti dari perbuatan buruk yang pernah dilakukan. Menyesali apa yang kesalahan yang pernah dilakukan, lalu kemudian dia mengganti perbuatan buruknya dengan perbuatan baik. Nah, begitulah tobat bagi kita hari ini. Dan tobat yang kalimat yang biasa kita pakai untuk mohon ampun kepada Allah itu adalah kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim. Ampunilah kami. Jadi kalau dosa itu menghalangi orang dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita melakukan dosa, ada kabut-kabut yang menutupi hubungan, menutupi jarak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita baca istighfar, kita bertobat kepada Allah, mengganti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, kabut-kabut itu, penghalang-penghalang itu hilang satu. Dan manfaat dari istighfar itu luar biasa. Dengan istighfar itu Allah misalnya menurunkan hujan, dengan istighfar itu Allah kemudian memberikan orang rizki. Itu manfaat dari istighfar. Nah, ini cara kita sekarang hari ini diperintahkan oleh Allah untuk bertobat dari kesalahan yang pernah kita lakukan atau dari dosa yang pernah kita lakukan. Luar biasa, kita rahmat betul. Islam ini menjadi rahmatan lil alamin betul, karena sudah nggak boleh lagi bertobat dengan cara seperti ini, seperti Al-Quran ayat ini, membunuh diri kalian. Meskipun lanjutan ayatnya mengatakan zalikum khairul lakum inda bariikum, bahwa bunuh diri, bertobat dengan cara bunuh diri itu tentu lebih baik. Itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian inda bariikum, di sisi Tuhan kalian. Bertobat dengan cara bunuh diri itu lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan kalian. Dan karena kalian bertobat seperti itulah Allah menerimanya. Itu ayat terakhir ininya. Lanjutan ayatnya, fataba alaikum, lalu dia mengampuni kalian, menerima taubat kalian. Innahu huwat tawwabur rahim. Sungguhnya dia Allah itu maha menerima taubat lagi maha penyayang. Jadi Bapak Ibu semuanya, yang paling penting dari ini adalah perintah Allah untuk bertobat. Cara bertobatnya sudah tidak lagi seperti ayat ini, tetapi dibedakan dengan kaum muslimin hari ini. Dan ayatnya sekali lagi ditutup dengan kalimat sesungguhnya Allah itu maha penerima tobat lagi maha penyayang. Kata tobat itu berasal dari kata taba yatubu taubatan, artinya kembali. Jadi kalau orang itu melakukan dosa, itu artinya dia pergi dari Tuhan. Dia pergi dari sisi Allah SWT. Dia pergi, tidak lagi mendekat dengan Allah, mendekat kepada Allah. Tapi dia menjauh dari Allah. Nah, begitu dia bertobat kepada Allah, dia mendekat kembali. Makanya kata tawab di situ bukan berarti sesungguhnya Allah maha bertobat, tapi maha menerima tobat, maha kembali. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dia Allah itu maha kembali kepada hambanya dan juga maha penyayang. Makanya dalam hadis kita ketemukan kalau kalian datang kepada Allah dengan cara berjalan, dia akan datang kepadamu dengan cara berlari. Kalau kamu mendekat kepadanya dengan satu jengkal, dia mendekat kepadamu dengan satu hasta dan seterusnya. Karena dia tawab, maha kembali kepada hamba-hambanya. Kalau kita minta kembali, Allah akan pasti terima. Pasti dia akan kembali terlebih dahulu gitu kepada kita. Dia akan mendahului kita. Karena siapapun yang datang kembali kepada Allah dengan sejengkal, Allah akan datang kepadanya dengan satu hasta. Yang datang dengan berjalan kaki, Allah akan temui dia dengan cara berlari. Itu hadis sangat populer. Korelasinya tadi dengan kalimat innahu huwat tawwabur rahim, karena dialah Allah itu maha kembali kepada hambanya dan juga maha penyayang. Asal memang hambanya mau kembali.
Asal hambanya mau kembali, Allah pasti kembali dia. Pasti dia akan menerima pertobatan kita, pasti dia kembali lagi membuka pintunya, memasukkan kita menjadi hamba-hambanya. Ini kalimatnya innahu huwat tawwabur rahim. Lalu kemudian ayat yang ke-55 Allah berfirman, wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Ini permintaan yang luar biasa. Dan ketika kalian berkata kepada Musa, sungguhnya kami lan nu'mina, kata yang dipakai kata lan. Berbeda dengan lam. Kata ini menggunakan lan. Lan itu artinya tidak akan pernah. Lan nu'mina, kami tidak akan pernah beriman. Nah, lan itu disebut taukid nafi harfu taukidin wa nafin. Lan itu taukid sekaligus menafikan. Artinya benar-benar tidak akan pernah, kami tidak akan pernah mau kembali, kami tidak akan pernah mau beriman kepadamu hatta narallah jahrah, sampai kami mampu melihat Allah secara nyata. Ini yang tadi saya katakan pada pembukaan. Ini permintaan yang luar biasa yang dalam ayat yang lain Allah menyebut sebagai permintaan yang lebih dahsyat dibandingkan dengan permintaan orang-orang musyrik Mekah dulu kepada Nabi SAW. Ini permintaan yang tidak seberapa, permintaan orang-orang musyrik Mekah dulu kepada Nabi tidak seberapa dengan permintaan pengikut Musa ini. Dia ingin melihat Allah secara nyata. Kalau orang-orang musyrik Mekah dulu pinginnya apa yang diinginkan dari Nabi? Cobalah kamu berdoa kepada Tuhanmu, katanya, agar bukit-bukit yang di sekitar kota Mekah ini berubah menjadi emas, katanya. Permintaannya seperti begitu. Kalau orang Bani Israel minta Allah itu nampak gitu. Makanya ketika Nabi berdoa kepada Allah, meminta kepada semacam bukan mengeluh apa istilahnya itu, kepada Allah itu tentang bagaimana dahsyatnya permintaan orang-orang musyrik pada masa itu kepada Nabi, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, dulu Musa itu lebih berat lagi menerima pertanyaan, dimintai macam-macam sama umatnya, jauh lebih berat dibandingkan dengan apa yang umatmu hari ini minta. Begitu kata Allah kepada Nabi SAW. Ya apalagi dengan tantangan dakwahnya ulama-ulama hari ini, meskipun tentu saja seperti hadis Nabi yang mengatakan bahwa kelompok manusia yang paling berat ujiannya itu para nabi. Lalu kemudian setelah itu adalah adalah para ulama, katanya. Ulama tentu saja ulama-ulama yang mengikuti Nabi SAW, itu luar biasa, tantangan yang sangat berat. Lalu kemudian setelah itu adalah mereka yang mengikuti para ulama. Orang-orang soleh di antara mereka yang mengikuti para ulama. Inilah yang paling berat, katanya, tantangannya, paling berat ujian yang Allah berikan. Jadi kalimatnya lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Sungguh kami benar-benar tidak akan pernah mau beriman kepadamu sampai kami melihat Allah itu secara nyata. Lalu kemudian fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Fa akhadhatkum as-sa'iqah wa antum tanzurun. Lalu kemudian Allah menyampar mereka dengan petir, wa antum tanzurun, dan kalian melihat itu. Artinya ada sekelompok orang yang melakukan itu, kemudian pengikut Musa alaihissalam yang lain melihat itu terjadi seperti begitu. Dan kalian menyaksikan kejadian itu. Wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan itu. Ini ayat yang ke-55. Nah, mari lanjutkan dulu. Ya, ayat yang ke-60 ya. Ya, kita lompat aja, meskipun itu 56, 57, itu 58 masih satu ini, tapi saya kira kita pindah ke ayat ke berapa itu? 60. 60, maka. Ya. Silakan Ibu Aat Hayati, boleh bilang untuk ayat 60. Bu Aat, silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya atau masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan Kerusakan. melakukan kejahatan ya. Melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Shadaqallahul azim. Ya. Atur nuhun Mbak Haji, jazakillah khairal jaza. Nuhun. Semoga Allah berikan balasan yang terbaik buatku dan buat kita semua. Ayat yang ke-60 dari surat 2 itu, wa izistasqa Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa istisqa. Istasqa yastasqi istisqa. Jadi mohon, kalau kita sering menggunakan kata istisqa itu kalau musim panas, menyengat, tidak ada hujan, maka kemudian kita sholat istisqa. Nah, ini kalau istisqa itu isimnya, kata bendanya. Sekarang ini pada ayat ini istasqa itu kata kerja. Dan ingatlah ketika Musa alaihissalam meminta hujan, meminta air minum. Di qaumihi, tentu saja kepada Allah, di qaumihi untuk kaumnya. Ini jadi sekarang kita ketemu lagi mukjizat Nabi Musa yang lain selain yang pernah kita baca kemarin, membelah lautan, kemudian ada tongkatnya, ada tangannya juga yang bercahaya. Nah, sekarang pada ayat ini faqul nadrib bi'asakal hajar. Allah merintahkan kepada Musa untuk memukul sebuah batu dengan tongkatnya. Idrib bi'asakal hajar. Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Idrib, pukullah. Bi'asaka, dengan tongkatmu, al-hajar, batu itu. Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ini permintaan Musa, lalu kemudian Allah merintahkan. Tentu saja permintaan Musa ini juga karena memang kaumnya yang sudah diterima taubatnya oleh Allah tadi itu ya, kehausan, lalu kemudian ini Allah berikan dengan cara Allah merintahkan Musa supaya memukul sebuah sebongkah batu dengan tongkatnya. Nah, dari batu itu kemudian fajarat minus nata asrotaina, lalu kemudian dari batu itu infajara yang fajiru itu memancar. Infajara yang fajiru itu artinya memancar. Kalau jaro yajri, tajri min tahti al-anhar, sering kita dengar. Tajri min tahti al-anhar itu artinya mengalir atau jaro juga berarti lari. Kalau dalam bahasa Arab sehari-hari kita jaro yajri itu lari. Maksudnya air itu lari ya, mengalir. Kalau di sini infajara itu memancar artinya. Fajarat min husnata asrota aina. Maka memancarlah dari batu itu isnata asrota aina. 12 mata air. Ain di sini bukan mata tapi mata air. Dikata ainun tergantung konteksnya, bisa bermakna mata kepala, mata yang alat untuk melihat. Sementara bisa juga ain itu bermakna mata air. Jadi memancarlah kemudian dari batu yang dipukul itu 12 mata air. Orang kemudian sering mempertanyakan, kenapa harus 12 mata air? Kenapa harus 12? Kenapa enggak hanya satu aja, 2 atau ada 10
atau misalnya lebih dari 12. Kenapa harus 12? Kenapa 12 disebutkan di sini? Nah, di sini ayat lanjutannya mengatakan qad alima kullu unasim masrabahum. Qad alima kullu unasin. Qad alima, sungguh telah mengetahui kullu unasin, setiap unas, setiap kaum. Nah, kata unas ini sebetulnya jamak dari kata nasun, nasani, unas. Setiap kaum, unas itu artinya banyak manusia di situ. Nah, jadi setiap kaum diterjemahkannya menjadi kaum. Kaum itu kan sudah sangat populer dari bahasa Arab. Tapi sekarang kita ketemu kata unas yang maknanya juga diartikan sebagai kaum di dalam terjemahan ini. Dalam terjemahan yang manapun Bapak baca pasti kata unas itu diterjemahkan menjadi kaum karena dia terdiri dari beberapa orang, banyak orang di situ. Qad alima kullu unasim masrabahum, sungguh setiap kaum itu telah mengetahui masrabahum, tempat minum mereka. Kata masrab, nah, ini bagi yang pernah belajar ilmu sorof, ini namanya isim makan namanya. Dari kata syariba itu meminum. Syariba yashrabu, minum. Syaribun yang minum, masrubun yang diminum. Kemudian lahir masrabun, misrob. Masrabun, misrob. Ini masrabun itu isim makan, tempat minum artinya. Setiap orang, setiap kaum mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dari sini kemudian kalimat yang barusan itu menunjukkan bahwa 12 mata air itu menunjukkan sekaligus 12 kaumnya Nabi Musa. 12 suku, 12 suku Nabi Musa. Jadi kaumnya Musa itu banyak suku. Ya sama seperti kita lah, Indonesia hari ini juga banyak sukunya. Nah, ini dia ada 12 suku, masing-masing suku itu telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Agar mereka tidak berebut. Agar mereka tidak berebut. Entahlah apakah betul atau tidak betul, apa yang pernah dulu saya lihat di Mesir itu, kalau kita pergi dari Kairo mau pergi ke Mesir, mau ke Israel kan melewati Sinai tadi, dan sebelum kita datang ke Gunung Sinainya, kita terlebih dahulu diajak mampir di satu tempat yang mereka sebut sebagai sumur Nabi Musa alaihissalam. Ada yang ini yang 12 mata air, 12 sumur ini. Hanya yang hari ini masih 2019 yang lalu, yang masih berfungsi itu, bukan berfungsi, yang masih ada airnya itu saya lihat hanya satu sumur saja. Dan hanya ada 2 sumur yang masih ada. Yang lainnya itu sudah nggak ada lagi. Entah saya kemana. Dan memang letaknya memang di pinggir atau tidak jauh dari Laut Merah. Nah, mereka orang-orang sini menyebut ini adalah sumurnya Nabi Musa itu. Yang ketika Allah memerintahkan untuk memukul batu, memancar dari situ mata air, 12 mata air. Mereka bikin sumur, lalu kemudian hari ini, kalau itu benar yang seperti yang disampaikan oleh guide orang Mesir itu adalah katanya sumur yang dulu, yang 12 mata airnya. Yang tinggal sekarang tinggal 2, yang masih ada airnya rada banyak, saya lihat itu satu sumur. Dan sangat tidak terawat, kotor juga. Ini yang kita ketemu di situ di Sinai. Dan luar biasanya kalau Bapak Ibu berkunjung ke situ, kunjungannya sama dengan orang-orang Nasrani. Mereka juga datang ke situ berkunjung, ketemu sama orang Eropa, bahkan ketemu sama orang-orang. Waktu itu saya sempat ketemu sama orang-orang Medan, orang Batak, satu bus itu. Mereka berkunjung ke tempat itu, sama juga kunjungannya tuh ke tempat Nabi Musa kayak gitu. Juga melihat sumur, sama yang kita lihat juga sumur ini, sumurnya benar apa tidak begitu, kira-kira seperti begitu ya. Ini 12 mata air. Kenapa 12 tadi? Karena ada 12 suku yang hidup bersama Bani Israel itu 12 suku, dan masing-masing suku memiliki tempat minumnya masing-masing. Nah, kemudian ayatnya dilanjutkan dengan kalimat kulu washrabu mir rizqillah, makanlah dan minumlah kalian dari rezeki Allah. Setelah Allah merintahkan makan minum, tentu saja makan minum yang halal, yang baik. Nah, kalimat ayatnya mengatakan akhir ayatnya mengatakan wala ta'sau fil ardi mufsidin.
dan janganlah kalian berjalan di muka bumi itu mufsid, dengan merusak. Janganlah kalian berkelana di muka bumi ini mufsidin, sebagai orang-orang yang merusak. Nah, kalau para ulama itu tentu kata merusak ini maknanya melebar. Ada yang memaknai bahwa Allah melarang mereka untuk merusak alam lingkungannya. Lingkungan ini, alam jagat raya ini, ada di bumi maksudnya. Ada juga yang memanakan merusak di sini melarang orang untuk bukan melarang orang, mensekutukan Allah maksudnya. Mufsidin itu artinya jangan kalian berjalan di muka bumi itu dengan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memaknanya begitu, ada yang memaknanya dengan cara yang sangat letterlek. Berbuat kerusakan di muka bumi artinya ya merusak bumi gitu. Jadi ulama mufasir juga memahaminya berbeda-beda kalimat wala ta'sau fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi melanggang pergi ke sana kemari atau bepergian hidup di muka bumi ini mufsidin, sebagai orang-orang yang merusak. Nah, ini kata merusak itu dipahami menjadi merusak yang fisik atau dalam pengertian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu saya kira ayat yang ke-60. Mangga. Ayat 61. Panjang. Nah, Panjang pisan ini. ya, nggak apa-apa. Pak Haryanto, boleh Pak Haryanto? Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min liha wa qishaiha wa fumiha wa adasiha wa basholiha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran wa inna lakum ma sa'altum. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ Dzalika bima asyamu wa kanu ya'tadun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Shadaqallahu adzim. Atur nuhun, jazakallah khairul jaza. Atur nuhun Pak Haji, semoga Allah beri balasan. Ini panjang sekali ayatnya, luar biasa. Tentu saja satu huruf 10 pahala. Sangat panjang. Mudah-mudahan sempurna pahalanya bagi Bapak dan juga bagi kita semuanya. Amin. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Nah, tadi kalau di atas setelah diberikan makanan, setelah diberikan minum,
Maka sekarang di bawah ayatnya, sekarang ayat yang 61 itu minta makanan. Kalau di atas tadi minta minum, sekarang minta makan. Dia bilang, ya Musa, kami tidak tahan kalau harus makan satu jenis makanan saja. Tidak tahan kami. Fad'u lana rabbak, maka mintakanlah kepada Tuhanmu, katanya. Mintakan kepada Tuhanmu, yukhrij lana mimma tumbitul ardh. Coba kalimatnya aja. Mintakanlah untuk kami kepada Tuhanmu. Kenapa enggak bilang, misalnya dia bilang, mintalah, berdoalah bersama kami kepada Tuhan, wahai Musa, misalnya ya. Kepada Allah yang kita sembah, wahai Musa. Ini dia main perintahnya lalu. Berdoalah, mintalah kamu kepada Tuhanmu. Nah, berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu. Dia nggak mengatakan kepada Tuhan kita. Ini bagaimana model cara Bani Israel menghadapi Musa alaihissalam, dan bagaimana sabarnya Musa dalam menghadapi kaumnya yang sedemikian buruk akhlaknya. Ya sudah diberi minum, sekarang sudah diberi makan, karena makannya mungkin itu aja, sekarang dia minta lagi yang berbeda. Dia bilang, udfad'u lana rabbaka. Berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu. Kenapa dia nggak bilang berdoalah kepada Tuhan, berdoalah untuk kita, untuk kami kepada Tuhan kita misalnya. Ya, ini kepada Tuhanmu, seolah-olah dia tidak enggan untuk mengakui bahwa Allahnya Musa itu, Tuhannya Musa itu benar-benar luar biasa, benar-benar hebat, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia katakan Tuhanmu aja. Nanti pada kalimat yang lain, pada ayat yang lain kita ketemu, pergilah kamu bersama Tuhanmu lagi. Dan berperanglah kamu berdua. Ketika Allah memerintahkan Bani Israel untuk masuk ke Palestina, dia nggak berani, mereka nggak berani. Dia bilang, pergilah kamu, izhab anta wa rabbuka, pergilah kamu dan Tuhanmu. Faqatilah, dan berperanglah kamu berdua dengan melawan orang-orang Palestina yang luar biasa jahatnya, katanya. Pergilah kamu dan Tuhanmu. Nah, sekali lagi, ini kalimat, kata-kata yang sering kali muncul, dipakai oleh mereka untuk sekaligus juga menyiratkan bahwa orang-orang Bani Israel ini enggan sekali untuk mengakui Tuhannya Musa alaihissalam. Enggan sekali. Ya. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardh. Berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu, supaya dia menumbuhkan untuk kami itu, atau mengeluarkan untuk kami itu dari apa-apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Tadi kalau kita lihat di sini ada mentimunnya, ada bawang putihnya, macam-macam lah. Ada bawang adasnya. Itu semua, ya, makanan sayur dan sayur mayur. Ini tentu karakter, dari sini juga kita lihat bagaimana karakternya orang-orang Bani Israel, bagaimana penentangan orang-orang Bani Israel terhadap Nabi Musa alaihissalam. Mereka memiliki sifat yang sangat buruk, saya kira. Tidak pernah bersyukur. Padahal tadi ayat yang pertama-tama kita baca tadi, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kami selamatkan kalian, kami ampuni kalian atas dosa kalian yang telah menyembah berhala itu. Ya, semuanya agar kalian bersyukur. Nah, sekarang kita ketemu lagi, lihat ayat bagaimana mereka sulitnya bersyukur. Sangat sulit bersyukur menerima apa yang Allah berikan. Ini luar biasa ya, berbeda dengan, makanya bagi orang muslim itu, kata Nabi itu, ajaban lil mu'minin, sangat luar biasa orang beriman itu. Semuanya berubah menjadi kebaikan. Kalau Allah memberikan mereka nikmat, mereka bersyukur. Kalau Allah berikan dia musibah, dia bersabar. Itulah orang mukmin, kata Nabi SAW. Sangat luar biasa. Jangan seperti orang-orang Bani Israel yang sangat sulit menjadi kaum yang bersyukur. Sangat sulit. Nah, ini ayat yang ke-61 ya, sangat panjang. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wa qala atastabdiluna allazi huwa adna billadzi huwa khair. Apakah kalian ingin mengganti, katanya, kamu meminta yang buruk sebagai ganti dari yang baik? Apa kalian ingin menukar sesuatu yang baik dengan yang sesuatu yang buruk? Kata istabdil, atas tabdiluna, istabdala yastabdilu istibdal. Sering juga dalam ilmu tajwid itu disebut dengan mad badal, katanya.
Atau kalau dalam bahasa keseharian itu sering kita dengar kata ngabadalan, badal, itu artinya ganti. Nah, di sini ada tambahan atas tabdil, alif tak dengan sin. Nah, jadi atas tabdil, apakah kalian meminta ganti, apakah kalian ingin mengganti sesuatu yang lebih baik dengan yang lebih buruk? Kalau kalian inginkan gitu ya sudah, masuk kalian ke Mesir, katanya ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum. Ihbitu misra, masuklah kalian ke kota itu. Jadi pergilah ke suatu kota. Kata Misr di sini disebutkan kata suatu kota dalam terjemah ini. Padahal hari ini sudah sangat populer kata Misr itu yang mananya Mesir. Nah, itu yang saya katakan dulu, kota di sini tentu saja kota yang berada di negara Mesir hari ini yang pernah saya sampaikan beberapa kali yang lalu, kota Memphis atau kota Ain Syam namanya kalau hari ini di Mesir ya. Hari ini namanya Ain Syam. Disuruh agar ya kalau memang kalian ingin mengubah atau mengganti sesuatu yang lebih baik dengan yang lebih buruk ya masuk lagi kalian ke kota yang dulu itu. Pergi lagi balik ke Mesir yaitu kota Memphis, kota Ain Syam hari ini. Nah, kalian dulu disiksa oleh Firaun di situ. Kalau memang kalian minta itu pasti Allah akan berikan, akan diberikan itu. Nah, jadi fa innalakum ma sa'altum. Nah, maka tentu katanya kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Tadi meminta sesuatu yang lebih buruk. Nah, ini saya kira karena banyak sekali permintaan orang-orang Bani Israel itu sabar gitu. Ketika ingin disuruh berjuang sungguh-sungguh, dia malah nggak mau. Dia bilang, ya, masuk saja kamu sama Tuhanmu, pergilah kamu pergi berperang sana Palestina. Karena Palestina itu dijanjikan satu kota yang diberkahi, kota yang memang subur. Sampai hari ini kita tahu Palestina menghasilkan banyak sayur bagi masyarakat. Kemudian juga sangat terkenal itu kurma medjolnya Palestina itu sangat terkenal. Itu juga banyak tin macam-macam lah. Zaitun banyak sekali tumbuh subur di situ. Mereka disuruh masuk ke kota yang luar biasa subur sebetulnya ke Palestina, tapi mereka nggak mau karena dalamnya ada penguasa yang sangat jahat. Sementara mereka terus saja minta diberikan sayur mayur di tempat yang sangat tandus di Sinai. Ya sudah, kalian ingin yang lebih ini, masuk lagi, balik lagi ke Mesir sana. Nah, kira-kira seperti begitulah. Lalu kemudian Allah melanjutkan ceritanya begini, waduribat alaihimul zillatu wal maskanah. Allah melanjutkan ceritanya, kisahnya itu waduribat alaihimul zillatu wal maskanah. Kemudian ditimpakanlah kepada mereka azillah, kehinaan, wal maskanah, dan kemiskinan. Ditimpa oleh kenistaan dan kemiskinan. Kehinaan dan kemiskinan. Ya, zillah itu artinya kehinaan. Al-maskanah itu miskin. Kalau kata miskin atau maskanah itu artinya memang kemiskinan itu yang nggak punya tempat tinggal. Karena kata miskin atau maskanah, pada asal katanya masakana yaskunu, itu artinya tinggal. Maskan itu artinya tempat tinggal. Jadi sakana yaskunu. Makanya ada kata sukun. Sukun itu diam, tempat berdiam, tempat tinggal, itu namanya sukun, itu namanya maskan namanya, tempat berdiam atau tempat tinggal. Kata sukun yang dalam bahasa tajwid sering kita dengar itu sukun itu artinya ya diam. Kalau mati, ya, huruf mati itu diam. Dia jadi konsonan, dia nggak lagi vokal. Itu namanya sukun namanya. Nah, dalam ayat ini kata ini dipakai wal maskana. Dan kemiskinan. Tentu saja kemiskinan maksudnya di sini karena katanya tadi dari sakana, mereka nggak punya tempat tinggal. Salah satu ciri orang miskin itu berarti mereka nggak punya tempat tinggal, nggak punya tempat tinggal yang memadai. Yang namanya miskin namanya. Waba'u bi ghadabim minallah, dan mereka kembali dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Dan demikian itu karena mereka kafir pada ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Mereka membunuh nabi-nabi dengan cara yang tidak hak. Tentu saja pembunuhan bagaimanapun juga sesuatu yang tidak benar.
kecuali memang pembunuhan yang dibenarkan oleh agama. Apalagi ini yang dibunuh adalah para nabi. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Kata asau itu artinya aso ya'si maksiat. Nah, dari kata maksiat itu asal katanya ini aso ya'si. Maksiat itu artinya perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kedurhakaan kita kepada Allah. Perbuatan itu sendiri adalah durhaka, sebagai bentuk kedurhakaan kepada Allah. Ini namanya maksiat. Sementara ya'tadun itu artinya tadi itu melampaui batas. Itu semua karena mereka itu durhaka dan melampaui batas. Ini ayat yang ke-62, 61. Mangga Pak Haji, ini ayatnya panjang dan saya kira mungkin perlu ada tanya jawab dulu Pak Haji. Ya baik. Biar lebih hidup, mangga. Interaktif silahkan, barangkali ada jemaah yang mau bertanya atau informasi silahkan. Pak Sio, Pak Kris, barangkali ada pertanyaan, silahkan. Halo. Oh, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebenarnya tadi nggak dibaca ya Ustaz. Ayat ke-56 Ustaz. Bagaimana kita memahami ya di ayat 56 itu semua balasnakum mim ba'di mautikum wa'alakum taskurun. Apakah ada penafsiran lain untuk yang apa ya tadi 50 tak tulu anfusakum dari Pak Tulu anfusakum. Kenapa di ayat 56 itu dibangkitkan kematianmu agar kalian bersyukur gitu ya. Nah, apakah ada penafsiran lain bahwa ini bukan Tulu anfusakum tadi bukan mati yang kita kenal ini Ustaz. Karena di ayat 56 la'alakum taskurun gitu ya. Agar kalian bersyukur. Kalau sudah mati bersyukurnya kapan Ustaz? Bagaimana ini memahaminya ini Ustaz? Antara 54 dan 56 tadi. Ini ayat 54 dan 56. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Haji. Ini memang bagian dari yang rumit dari kisah Nabi Musa tentang kaumnya Nabi Musa alaihissalam, bukan kisah Nabi Musa pribadi, tapi kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Kalimat-kalimat yang dipakainya seperti summa ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kalau kita kaitkan dengan ayat yang tadi wa qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum, ayat yang ke-55 ya. Ayat 54 punten, ayat yang ke-54 yang perintah Allah untuk membunuh diri itu, kalau kita melihat tafsir memang terjadi mereka membunuh diri, memang benar-benar bunuh diri, bukan membunuh dalam pengertian kiasan. Bukan dalam pengertian kiasan, dia benar-benar membunuh, mereka benar-benar membunuh dirinya. Lalu kemudian kecuali Samiri sebagai tokohnya yang tidak dibunuh, tapi dia diasingkan, diasingkan, dibiarkan dia hidup menyendiri, lalu sampai kemudian meninggal meninggal karena tadi sudah terasing, sudah nggak boleh lagi berasosiasi dengan dia, diasingkan betul. Samiri meninggal dalam kondisi yang sangat mengerikan, yang sangat menyedihkan karena dia tidak punya lagi teman, tidak punya lagi kerabat, sahabat siapapun, udah nggak ada lagi. Jadi asingkan saja, dia dibiarkan hidup mati seperti begitu. Nah, kemudian ayat yang ke-55, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Boleh jadi ayat yang 56 ini
kembalinya kepada ayat yang ke-55. Makanya di sini kemudian disebut summa kemudian. Ayat 55-nya itu bercerita tentang, wahai Musa, ketika kami dan berkata kepada Musa, kami enggak akan pernah beriman kepadamu sampai kami melihat Allah dengan cara nyata. Dengan melihat Allah itu membaca sunnah mabungkelekan namanya. Melihat Allah itu begitu nampak langsung. Kalimatnya mengatakan fa akhazatkumus sa'iqatu, lalu kalau kemudian kalian disambar petir. Disambar petir wa antum tanzurun. Disambar petir ada dua kemungkinan. Disambar petir bisa mati beneran atau bisa pingsan. Dan peristiwa mereka mati, lalu kemudian orang lain yang mati, kemudian itu dilihat oleh banyak awak. Makanya kalimatnya wa antum tanzurun, kalian itu tahu itu, kalian melihat itu. Nah, barulah kemudian tiba ayat yang ke-56 mengatakan summa ba'atsnakum, kemudian kami membangkitkan kalian mim ba'di mautikum, dari kematian kalian. Bisa jadi kematian yang ini maksudnya adalah yang tadi, ayat yang tadi yang disambar oleh petir. Tadi saya katakan bisa dua kemungkinan dalam pengertian pingsan atau mati beneran. Kemungkinan saja pingsan ya, kemudian mati, kemudian dia siuman gitu. Jangankan pingsan, orang tidur aja disebut mati dalam bahasa Arab, Pak. Tidur pun itu disebut mati dalam bahasa Arab. Makanya ada ayatnya juga. Doa bangun tidur apa katanya? Doa bangun tidur? Alhamdulillahi ahyana ba'da sama-sama. Maha terpuji Allah yang ahyana menghidupkan kami setelah kami mati. Ba'da ma amatana, setelah dia mematikan kami, dia hidupkan kami kembali. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah dia mematikan kami. Nah, bisa jadi kata summa ba'atsnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun itu adalah ini ayatnya yang dimasukkan itu, disambar petir. Orang disambar petir ya bisa pingsan atau bisa mati beneran. Itu. Ya. Pemahaman saya begitu, Pak ya. Sehingga kalau orang yang mati beneran kemudian bangkit kembali gitu ya, mati beneran terus bangkit kembali, kayaknya hanya pada zaman Nabi Isa yang kita kenal, itu Nabi Isa yang menghidupkan orang mati karena izin Allah juga. Itu yang mujizat Nabi Isa ya. Kita belum pernah mendengar, misalnya saya sendiri pribadi belum pernah mendengar ada mujizat Nabi Musa yang menghidupkan orang mati misalnya. Enggak. Al-Baqarah yang ditepuk sama sapi. Ya. Yang pembunuhan itu, kasus pembunuhan yang ditepuk sama daging sapi itu. Itu yang ya betul, itu betul. Yang nanti kita ketemu betul. Punten. Jadi itu yang tentang orang yang mati yang kemudian dipukul sama, ya salah satu betul. Terima kasih diingetin. Atur nuhun, yang dipukul sama bagian dari daging sapi itu yang disembelih. Atur nuhun. Judua ya. Iya. Apakah bisa tulu anfusakum tadi itu juga kiasan bunuhlah jiwamu yang penyembah sapi gitu, penyembah sapi. Kalau bisa jadi demikian, jadi ya. Tetapi dalam beberapa tafsir yang misalnya yang tafsir yang sering lah kita Tabari misalnya atau Ibnu Katsir misalnya, itu bunuh itu ya bunuh benar-benar bunuh diri, benar-benar bunuh, bukan membunuh dalam pengertian kiasan, karena memang membunuh itu mati itu ada dua dalam hadis itu, memang benar dalam hadis Nabi itu mati ada dua. Mutu qabla an tamutu, matilah kalian sebelum kalian mati. Mati yang pertama itu adalah mati yang sukarela. Mati yang pertama ini, mati yang sukarela ini adalah mati kiasan. Maksudnya adalah matikan dulu nafsu-nafsumu, matilah kamu sebelum kamu mati. Matikan nafsu-nafsumu sebelum kamu mati beneran, mati fisikmu.
Jadi ada hadis Nabi mengatakan, mutu qabla anta mutu. Matilah kalian sebelum kalian mati. Orang kan jadi bingung apa maksudnya itu. Nah, ternyata para ulama memahaminya, mati yang pertama itu adalah mati kiasan. Maksudnya adalah bunuhlah nafsu burukmu terlebih dahulu sebelum kamu mati beneran. Nah, bisa jadi kata ini, bisa jadi kalimat perintah bunuh diri kalian itu adalah bunuh jiwa-jiwa yang buruk tadi itu, kemusyrikan tadi. Hanya kalau kita melihat tafsir-tafsir itu memang benar-benar bunuh diri, sehingga para ulama fikih itu mengatakan ini contoh dari nasih mansuh, bahwa cara bertobat yang bunuh diri seperti begini ini sudah tidak berlaku lagi bagi umat Islam. Tapi kalau pemahaman tadi bisa jadi seperti begitu. Ya, atur nuhun. Ada lagi, ya kan? Mau tanya? Terima kasih Pak Nur Salim tadi ya, my booknya itu. Bagaimana Tat? Kita lanjutkan? Ya. Mangga dilanjutkan. Ini tadi ayat ke-61 ya. Mangga dilanjutkan ayat yang ayat yang 62 meskipun diloncat 62 itu, tapi saya penting juga itu 62 itu. Ini seringkali dijadikan dalil oleh orang yang mengusung pluralisme. Memang memang kalimat atau ayat yang sama dengan ini bukan ini kalimat yang sama seperti ini atau ayat yang seperti ini tidak hanya pada surah Al-Baqarah ini aja, tapi kita akan ketemu pada surat-surat yang lain, mungkin 2 atau 3 ayat yang sama maknanya dengan ayat ini. Ya, ayat yang ke-62. Ya, saya lihat siapa yang mau tilawah. Silakan siapa yang mau nyoba tilawah? Saya Pak Aher. Oh, Pak Rahmat. Oh iya Pak Rahmat, silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Shadaqallahul azim. Ya. Atur nuhun Pak Haji, jazakallah khairul jaza. Mudah-mudahan Allah beri balasan pahala yang terbaik untuk Bapak dan untuk kita yang mendengarkan bacaan barusan ayat yang ke-62 dari surat Al-Baqarah. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi ini ayat ini seringkali dijadikan sebagai dalil pluralisme, bukan pluralitas ya. Kalau pluralitas itu memang diakui ya bahwa orang berbeda-beda. Dari zaman Nabi Adam orang sudah mengakui bahwa makhluk ini memang berbeda-beda, manusia ini memang berbeda-beda. Kalau pluralisme ini jadi semacam paham bahwa ya semua agama itu sama gitu. Ini kemudian orang suka menjadikan ayat ini sebagai dalil.
Innalladzina amanu, semuanya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in. Sabi'in itu agama penyembah malaikat. Siapa mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, siapapun di antara mereka tadi itu, pengikut agama itu, baik Yahudi, Nasrani, orang Sabi'in, kalau mereka beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, lalu kemudian juga mereka juga beramal saleh, maka bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka dan juga tidak ada rasa bersedih hati. Nah, dulu ayat ini ulama-ulama tafsir mencoba memahaminya melalui pendekatan asbabun nuzul. Salman Al-Farisi kita tahu, Salman Al-Farisi itu dari Persia. Tentu saja orang tuanya adalah pemeluk agama Majusi yang luar biasa, taat, patuh. Dia sangat bersedih kalau kelak orang tuanya masuk neraka dan sebagainya. Tentu saja mereka mengakui Tuhan, orang Majusi, orang Sabi'in juga mengakui adanya Tuhan. Waktu itu Islam tentu saja belum datang. Nah, Salman merasa sangat sedih karena kelak akan orang-orang terdekatnya akan masuk neraka seperti begitu. Sementara Islam waktu itu belum tentu saja belum tiba, belum datang. Nah, kesedihan Salman itulah kalau menurut asbabun nuzulnya, menurut para ulama yang menggeluti asbabun nuzul, yang dijawab oleh Allah dengan ayat ini. Gak usah bersedih siapapun dia, wahai Salman, kira-kira seperti itu. Apa-apamu, siapapun dia dulu, yang orang-orang dulu yang belum datang Islam kepada mereka, belum datang agama yang benar kepada mereka meyakini ada Tuhan, meskipun dia beragama Nasrani, agama Yahudi, mau agama Sabi'in katanya, dia akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan gitu. Ini ulama yang menulis kitab-kitab asbabun nuzul yang menjawab itu pluralisme itu dengan melalui pendekatan asbabun nuzulnya. Ini saya kira gitu ya, ini ayat ini. Dengan demikian ayat ini tidak dipahami sebagai pembenaran terhadap pluralisme oleh mayoritas ulama, meskipun sangat-sangat sedikit pemikir-pemikir Islam ini mengusung ayat ini menjadi dalil atau membaca ayat ini menjadi dalil pluralisme dalam beragama. Bahwa Islam itu membenarkan pluralisme gitu. Terima kasih. Saya kira begitu, Pak. Mangga. Ya. Terus kita ke mana enggak? Ini kan 62, 61, 62, 66 ya tadi. Mangga, ya. 6 berapa? 66 tadi ya. 66 atau 6 berapa atau 67. Tuh 67, Pak. Loncatnya banyak ke 67 langsung. Ya. Silakan Pak Krisnandi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Dan ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Ya Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Karena waktunya udah semakin mepet, lanjutin baca dulu aja. 68. Sampai ke 70 berarti ya. Data saya buka.
Pak Joko Siroso, silakan. Enam 68 nih, Kak. 68 ya. Ini yang di layar ini. Ya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalud'una rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala biku bala Biker. wala bikr awanum baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Lagi? Ya. Orang lain Pak ini suara kurut loh. Baik, Pak Arsyo, silakan Pak Arsyo. Ayat ke-69. Dimainkan dulu ininya, mute-nya, diaktifkan, Pak. Di-on-kan dulu, ya, mic. Dipencet dulu. Belum aktif tuh speakernya, mic-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu inna baqaratun safra. Inna baqaratun safra'u faqi'un launuha tasuttun nadirin. Sampai 70 ya? Ya, boleh. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Innal baqara nashabaha alaina wa inna insya'Allah la muhtadun. Artinya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat
petunjuk. Shadaqallahul azim. Hatur nuhun Pak Haji, jazakallah khairul jaza. Semoga Allah memberikan balasan buat Bapak dan semuanya. Balasan yang terbaik insya Allah. Ayat yang ke-71. Oh, sampai 71 ya? Boleh. Boleh? Ya, lanjut ya? Ya, lanjut aja. Ya, cepat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala innahu yaqulu inna baqaratul la dalulun tashirul ard wa la tasqil khars musallamatul la siyata fiha qalul ana jita bil haqqi wa dayaquha wa ma kadu yaf'alun. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Sapi sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Ya. Terus sampai? Sekap, cukup dulu. Ini sampai. Shadaqallahul azim. Ya, hatur nuhun Pak Haji. Ini ayat yang ke-71 terakhir yang kita baca pada malam ini, meskipun ada lanjutannya itu tentang mereka disuruh Allah untuk memukul, mengambil sebagian dari sapi yang mereka sembelih. Nah, ini dari ayat yang tadi kita baca, yang dibacakan tadi, mulai dari ayat 68, ayat 67, 68 sampai 71 itu tentang perintah Allah untuk menyembelih sapi betina bagi orang-orang Bani Israel. Dan ini sekali lagi gambaran ini, susunan ayatnya memang jelas-jelas memperlihatkan kepada kita bagaimana cerewetnya orang Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Tidak cukup dengan perintah saja, tapi dia benar-benar ingin detail sekali. Dan ini memang karakter. Sampai hari ini juga kita begitu. Dalam persoalan, akhirnya memberatkan diri sendiri. Akhirnya memberatkan diri kita sendiri. Ujung ayatnya ayat 71 mengatakan fazabahuha wa ma kadu yaf'alun, 71-nya. Mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka nggak mampu melakukan perintah itu karena detil. Susah nyarinya, padahal kalau Allah berfirman sembelihlah seekor sapi betina, ya sudah, ambil aja sapi betina yang warnanya merah kayak warnanya apapun, yang penting sapi betina sembelih gitu. Apakah yang sudah tua atau yang masih muda, sembelih, ambil aja sapi betina. Tapi ini enggak, nanya tentang usianya, nanya segala rupa, akhirnya itu sangat memberatkan bagi mereka. Makanya ayat ke-71 mengatakan fazabahuha wa ma kadu yaf'alun. Dan lalu kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak mampu melakukan itu. Ini jadi artinya gini, perintah kalau Allah sudah memerintahkan secara umum, baik dalam Islam juga sama berlaku. Perintahnya kalau sudah umum, bentuknya umum, sudah lakukan saja gitu. Lakukan saja. Terlalu detail bertanya tentang satu hal itu akan menyulitkan diri sendiri. Ini menurut saya, kalau bagi saya ini pelajaran yang terbaik dalam beragama. Sudah, kalau sudah memang diperintahkan secara umum ya sudah. Tidak usah dicari detailnya terus sampai kemudian jadi sulit untuk melakukannya. Ini penting bagi kita kaum muslimin hari ini menjadi contoh yang terbaik, saya kira apa yang barusan saja kita baca.
Tapi bukan berarti Islam melarang kritisisme, bukan. Islam kita boleh bertanya. Tapi sekiranya kalau pertanyaan itu bakal memberatkan dirimu, kira-kira sudah nggak usah bertanya gitu. Padahal pada sesuatu yang sudah sangat jelas, sudah selesai gitu. Nggak usah bertanya sampai kemudian itu akan mengakibatkan berat buat dirimu sendiri. Makanya kalau Al-Quran itu mengatakan tasukum, katanya. Kalian kalau terlalu banyak bertanya itu tasukum, kalian akan menjadi tasuk, akan menyulitkan kalian, akan membuat buruk buat kalian. Menjadikan buruk buat kalian, katanya. Tasukum, katanya. Ini, tapi sekali lagi bukan berarti Islam itu tidak boleh melarang, bukan berarti Islam itu melarang orang untuk bertanya, tentu saja enggak. Bukan begitu maksudnya ya. Ya ini insya Allah pekan depan mudah-mudahan dilanjutkan atau mungkin terakhir kita bicara tentang Musa, karena terlalu panjang, terlalu lama juga bisa jadi membosankan. Cuma sebelum berakhir tentang Musa, saya sampaikan bahwa perintah untuk menyembelih sapi ini karena ada peristiwa kematian di tengah-tengah mereka. Kalau ayat berikutnya tadi ayat 72, 72 dan seterusnya itu bicara tentang itu. Wa iz qataltum nafsan fadaratum fiha. Mereka membunuh, di antara mereka yang membunuh seorang Bani Israel yang tidak tahu siapa yang membunuhnya, hampir sejak mereka saling berperang, saling nuduh, soalnya saling menuduh. Akhirnya ya salah satu caranya adalah ini. Mereka diperintahkan menyembelih seekor sapi betina, lalu kemudian Allah memerintahkan agar Nabi Musa mengambil sebagian dari daging dari sapi yang disembelih, kemudian memukulkannya kepada mayit yang ditemukan, jenazah yang ditemukan. Nah, akhirnya dia bisa kembali bersuara, dia bisa hidup, dia bisa menjawab kenapa dia dibunuh dan siapa membunuhnya. Si mayitnya bilang yang membunuhnya adalah pamannya, katanya. Dan kenapa dia dibunuh? Karena persoalan waris. Ini juga sekali menjadi alasan, menjadi contoh, menjadi pelajaran terbaik buat kita. Hati-hati yang punya banyak warisan, karena betapa dunia ini, harta benda yang kita miliki ini betapa seringkali membuat orang gelap mata. Dia nggak tahu apakah anak-anak kita, cucu-cucu kita, itu banyak yang gelap mata karena harta yang kita miliki. Makanya kemudian Allah mengatur dengan rinci tentang persoalan waris. Persoalan tirkah, harta peninggalan. Saya kira begitu ya untuk malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan dulu ke Pak Haji. Ya baik Pak Ustadz, karena sudah malam, jadi ini sudah lewat 9 menit dari jam 22, maka mohon kesediaan Pak Ustadz untuk kalau nanya dulu nggak bisa. Bolehlah satu, boleh silakan. Iya, saya tuh jadi penasaran tadi, mohon maaf mungkin karena ketidakpahaman saya tadi kaitannya dengan apa menyembelih binatang sapi betina tadi, apakah ini bisa diartikan kita untuk kayak akikoh itu bisa menggunakan sapi betina atau jenis binatang betina atau gimana? Mohon maaf kalau saya tidak paham di sini. Ya, satu kurban ya. Ya. Kurban itu boleh pakai betina, boleh pakai jantan. Kita mau pilih yang jenis kelaminnya jantan atau betina boleh. Itu saja yang lebih diutamakan itu jantan, karena tentu dagingnya lebih bagus. Tapi bukan berarti yang betina tidak boleh dipakai. Artinya kalau yang majer gitu loh, Pak Ustadz, artinya yang betina tapi yang nggak bisa beranak itu maksud saya kan. Mau betina yang kalau itu kan kalau kurban itu harus yang sehat. Nah, kalau yang sehat, apakah definisi sehat, apakah definisi sakit ini yang tidak bisa melahirkan juga disebut sakit, yang tidak bisa punya anak gitu, sakit atau tidak? Kalau menurut saya tidak sakit yang itu mah. Iya. Yang dilarang oleh agama jika kurban itu misalnya sapinya atau kambingnya sedang sakit. Iya. Pecak, matanya sebelah nggak ada, atau misalnya nggak lengkap anggota tubuhnya lah, atau memang sedang sakit, bukan karena tadi yang bukan tidak bisa melahirkan,
atau tidak bisa punya anak misalnya. Kalau saya sih nggak melihat itu sebagai sebuah penyakit yang menyebabkan dilarang ya, karena tidak akan mengurangi dari manfaat, tidak akan mengurangi manfaat buat yang menerimanya. Ya. Ya, dah. Baik, makasih. Maupun jantan boleh dipakai kurban, juga boleh dipakai akikah. Yang membedakan hanya karena kalau anak laki-laki 2, kalau anak perempuan 1 gitu. Mau jantan mau betina boleh. Oh, iya, makasih. Sama-sama Pak. Langsung saja Pak Ustadz ditutup karena udah. Ya. Hatur nuhun Pak Haji hapunten pisan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat pribadi saya dan juga Bapak Ibu semuanya jamaah. Ini udah panjang sekali kita bicara tentang Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya, dan saya kira banyak sekali manfaat, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Mudah-mudahan ya dari tadi kita membaca ayat panjang, malah Al-Baqarah memang panjang-panjang ayatnya, dan banyak sekali pelajaran tadi tentang persoalan bersyukur, persoalan hidayah, persoalan bagaimana kita nggak boleh terlalu rewel gitu ya. Banyak yang dapat kita ambil pelajaran dari bacaan tadi. Mudah-mudahan kita bisa mempraktikkan dalam hidup kita, dan mudah-mudahan Allah juga memudahkan kita untuk terus menjalankan perintahnya dengan baik dan benar. Hatur nuhun semuanya, kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakanlah cahayamu untuk kami, sungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan juga amal ibadah yang diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.